Kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita puji Allah, Alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalam buku babnya sudah bab baru, bab yang ke-30, itu tentang syafaat. Kalau tidak percaya, rujuk buku di rumah nanti. Diawali dengan firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah An-Nisa, surat keempat, ayat yang ke-85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa yang yashfa' memberikan suatu syafaat, suatu bantuan atau pertolongan yang hasanah, yang baik, yakun lahu nasibun minha, niscaya adalah untuknya, ada untuknya nasibun, bahagian daripada balasan atau pahala, minha, daripadanya. Wa may yashfa', dan siapa yang yashfa', memberikan bantuan atau pertolongan, syafa'atan sayyi'atan, suatu bantuan atau pertolongan yang buruk, yakul lahu, niscaya adalah untuknya kiflun, suatu yang bahagian, tanggungan dosa daripadanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan adalah Allah atas segala sesuatunya maha kuasa. Demikian kira-kira terjemah. Syafaat, secara bahasa syafaat itu artinya bergabung. Yaitu genap, kita menggenapkan diri dengan cara bergabung kepada pihak lain. Namanya syafaat, syaf'u. Lawannya witir. Witir ganjil. Jadi angka atau bilang genap ya syaf'u. Wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Kita tidak bisa mengurus, mengerjakan, memperbuat sendirian karena tidak mampu atau tidak sanggup. Maka lalu kita menggabungkan diri, menggenapkan diri dengan pihak lain. Lalu pihak lain itu dibantu, ditolongnya kita, namanya syafaat. Kalau dalam bahasa dunianya, mencari orang dalam. Kita ingin mengurus sesuatu, tapi tidak bisa, atau lama dan berbelit-belit. Opor ke situ, sudah kesinan, pai ke situ. Batia-tia, batiri-tiri, tidak selesai. Walaupun juangnya bisa selesai, kalau kita surang,
maka kita cari orang dalam, kita gabung diri kita orang dalam, namanya syafaat. Orang dalam ku menjadi perantara sehingga yang kita urus, yang kita maksud bisa tercapai, bisa terwujud. Itu yang syafaat, memberikan bantuan pertolongan untuk pihak lain agar apa yang dilakukannya bisa selesai, bisa terwujud di dunia. Jadi melalui seseorang lah, melalui bantuannya, pertolongannya lah, pekerjaan itu selesai. Maka namanya syafaat. Secara bahasa begitu, menjadi perantara untuk melakukan, mengerjakan, memperbuat sesuatu baik atau buruk. Siapa yang menjadi perantara sehingga pekerjaan itu selesai dan terlaksana, namanya orang itu syafi'ah, pemberi bantuan. Bantuannya syafaat. Di dunia, bukan di akhirat, ini dunia. Di akhirat lain perkaranya. Nah, kalau sudah dapat itu tertangkap, ringkasnya adalah menjadi perantara dalam melakukan suatu kebaikan atau keburukan. Orang yang menjadi perantara berarti dia membantu, dia menolong. Orang itu namanya syafi'ah. Bantuan pertolongannya syafaat. Mudah-mudahan tertangkap. Di dunia sering disalahpakai, disalahgunakan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Kadang-kadang yang ilegal menjadi legal, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak lulus menjadi lulus. Tidak sepatutnya dia naik pangkat lantaran pertolongan bantuan orang ini. Yang bantuan yang diberikan itu namanya syafaat. Syafaat model itu di akhirat tidak laku, tidak berguna. Sebab di akhirat tidak ada yang punya pengaruh. Di akhirat tidak ada orang yang katanya didengar, memonya dipertimbangkan, kata balecenya dilaksanakan. Kayak kata balecenya, kete belece. Nah, kalau sudah itu tertangkap, mari kita masuk. May yashfa' syafa'atan hasanatan. Siapa yang memberikan bantuan pertolongan lantaran dia, karena dia bisa terlaksana, bisa terwujud, bisa terjadi berupa hal yang hasanah, yang baik. Kalau tidak dia, tidak jadi, tidak terwujud atau tidak terlaksana. Berupa hasanah, yakun lahu, niscaya ada untuknya suatu nasibun, nasib bagian, berupa pahala, ganjaran, balasan yang Allah berikan untuknya. Maka siapa saja yang membantu, yang menolong, termasuk memudahkan, melancarkan, mensukseskan, melapangkan segala macam perbuatan baik, yakul lahu nasib. Nasib itu jatah, bagian, itu nasib. Nasib itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Nasib terbagi dua. Nasib baik, nasib buruk. Nasib bahasa Arab, jatah, bagian. Nasibun minha, dia mendapat bagian daripadanya hasanah yang dilakukan itu, walaupun hanya satu tanda tangan.
atau sepatah kata. Nah, berapa bantuan yang diberikannya, pertolongan yang diberikannya, dia akan dapat nasibun, bagian. Ini namanya kabar gembira. Kenapa namanya syafaat? Pada asal dia tidak berbuat, tapi orang lain yang meminta bantu, minta tolong. Karena dia punya posisi, punya pengaruh, atau mampu, bisa, pandai, orang tadi tertolong. Jadi bukan dia yang berkehendak, tapi orang lain ditolongnya, dibantunya. Namanya syafaat. Kalau baik ya hasanah. Apapun bentuknya, asalkan dia menjadi perantara atau penghubung sehingga perbuatan baik itu terwujud terlaksana, dia nasibun. Yakun lahu nasibun, ada untuknya, ada baginya suatu bagian, suatu jatah minha, daripada kebaikannya yang diperbuat itu. Tentang kau situ, kau namanya kebagi mira. Untuk itu bantulah, tolonglah selagi bisa, selagi mampu. Tapi yang baik, jangan yang buruk. Karena kebaikan itu tidak terlaksana kalau tidak kita tampil, maka lakukanlah. Nilainya tentu luar biasa. Allah telah mempersiapkan untuk orang ini ganjaran, balasan, keutamaan dan fadilah. Itu yang namanya nasibun. Nasibun. Intinya yang tadi, suka-sukalah, senang-senanglah kita membantu, menolong, melancarkan, mensukseskan orang-orang yang butuh bantuan, butuh pertolongan. Kalau dia sendiri tidak bisa, atau kita bergabung. Sebab bergabung itu syafaat juga namanya. Dengan bergabungnya kita, maka orang bisa. Contoh ketik sih. Badan kami kadang Pangkalangan lagi Pangkalangan Badago, lalu atau orang mogok menceringi orang menolong nama menolong amai lalu ikut kita idui itu orang. Kalau tidak ikut wak tidak idui, itu syafaat, sehingga orang bisa pergi ke tujuannya. Jadi itu syafaat namanya. Di dunia kita bicara bukan syafaat akhirat. Kalau syafaat akhirat lain perkaranya. Ada syafaat Nabi, ada syafaat nama saleh, ada syafaat malaikat dan seterusnya. Ini bicara syafaat dunia. Sampai di situ dua. Yakun lahu, yakun niscaya ada lahu untuknya baginya nasibun, jatah bagian minha daripadanya hasanah, daripadanya kebaikan yang dilakukan itu. Dan jangan anggap sepele, karena orang tidak bisa, tidak jadi atau gagal, lalu kita datang tampil sehingga jadi berhasil, sukses sampai orang kepada alamat, kepada tujuannya. Itu luar biasa kita. Semua yang meletakkan jambatan itu orang putar-putar ke lalu. Kita
Kita ambil batuang 2 buah, letakkan di banda, sehingga orang bisa. Marah banyak orang lalu. Segitu nasibnya di kita. Marah banyak orang lewat, aku nak putar-putar orang. Lalu gitu. Contoh kecil. Hati-hati sebaliknya. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan. Sayyi'ah buruk, jelek. Siapa yang memberikan syafaat, bantuan, pertolongan, sesuatu yang buruk, sayyi'ah, yakun lahu kiflun minha, niscaya ada pula untuknya kiflun, tanggungan dosa daripadanya keburukan yang dilakukannya itu. Artinya apa? Ya membantulah, membantu, melapangkan, memudahkan, meringankan, mensukseskan. Termasuk penggembira, semangat orang. Penggembira. Kalau kini banyak contohnya, memviralkan gitu lah. Ikut kita menyebar-nyebarkan keburukan dengan membagi-bagi lewat catering, chattingan, lewat apa namanya, share, ambo de orang Indonesia, anan tertulis, share, bagi-bagikan. Nanti kita ikut membantu mempromosikan kejahatan, keburukan. Luar biasa nih. Makin bersebar dia gara-gara kita, makin berkembang, makin meluas. Kita akan mendapat kifl, tanggungan dosa. Kalau tadi nasib, bahagian, jatah. Kalau kiflun, tanggungan. Kiflun itu sama la yukallifullahu, la yukallif. Allah tidak akan membebankan. Orang yang telah diberi beban mukallaf, dan dia telah menanggung suatu beban. Jadi kiflun, tanggungan beban. Dia akan menanggung. Yakun, ada pula untuknya suatu tanggungan beban dosa atas keburukan kejahatan yang dia ikut melancarkan, mendukungnya, mempromosikannya, atau malahan dia yang mensukseskan. Tanpa dia tidak bisa. Dia tampil. Namanya yashfa' syafa'atan sayyi'atan. Sangat berbahaya. Kita orang namanya dosa multi level. Dosa aku punya jaringan gitu. Berjaring-jaring, baring-kalintang, cabang-cabang, barantiang-rantiang, berkembang, biar menjalar ke sana ke sini. Hanya gara-gara kita ikut membantu. Kita kasih fasilitas, kita kasih sarana, kita katakan biar saya tanggung jawab, sehingga jadilah perbuatan itu karena saya bertanggung jawab itu. Saya tanggung jawab itu. Terus saya tangani. Jangan tangan itu sukses keburukan. Legal menjadi legal sesuatu yang legal, menjadi halal sesuatu yang haram. Coba bayangkan, biasanya kau orang yang punya badan, badannya tu bawa ulu lagi, tu baik kuala lagi. Merasa orang punya kedudukan itu baik kuala, ini punya kedudukan. Ya kesempatan tu ada di apalagi nya dikasih pitis
Kadang-kadang memang itu kerja, pitih ni carinya. Jadilah dia. Sogok alai, pungli alai. Bacalah semua. Pelicin. Luar biasa ni. Kalau tidak adalah keimanan kepada hari pertanggungjawaban di akhirat, tidak ada yang bisa menghambat orang. Kata Pak Salam Makcik, Pak Salam Makcik sedang berkuasa, sedang deteh, tampuak, sedang di tangan. Pak kata awak, alai. Ada orang? Ada orang melawan saya dicikui kepalanya kan. Kalau tidak punya iman, tidak punya keyakinan, tidak punya kepercayaan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat yang mencatat, iman kepada hari pembalasan, lalu segalanya. Lalu tidak jauh contoh silah kau tahu kita tinggi kau. Kita kasih fasilitas, kita izinkan, misalnya, kalau anak kita izinkan gitu, kalau nak kita izinkan tak jadi, tapi kita izinkan, jadinya kita lah memberi syafaatan sayyatan. Contoh begitu, barik mah. Anda bisa mencegah iman. Iman yang bisa mencegah keyakinan. Jika orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan, punya kekayaan, punya kemampuan, kalau tidak punya iman, tidak punya keyakinan kepada Allah, kepada malaikat, kepada akhirat, itulah mangko jadi nuk ini. Halo? Mangko jadi nuk ini. Ba mangkonya tak tahu lah ba mangko. Ba mangko itu tak tahu lah ba. Pokoknya mangko lah jadi nak ini. Kok bala jadinya kah? Andaikan kita mencalon menjadi raja dunia bisa ke? Hati-hati. Hendaknya kita menjadi pemberi syafaat yang hasanah. Jangan kita sebagai pemberi syafaat yang saya. Nanti kiflun. Selama perbuatan saya itu dikerjakan terus-menerus ada, terus jalan operasional ya, terus beroperasi, terus berjalan, bahkan makin bagus. Dulu pernah di negara entah berantah ketika beliau memacik dan berkuasa, beliau legalkanlah segala macam keyakinan di Indonesia. Beliau legalkan segala keyakinan dan agama di Indonesia. Ini orang tu tak ada oleh. Cara dulu. Entah syafaat namanya entah tidak. Pokoknya nama melegalkan. Budak dia nyebut nama orang tu. Entah siapa orangnya tahu. Namanya negara entah berantah. Di negara entah berantah, di Republik tanpa nama, dilegalkan. Sampai kini orang masih melaksanakan kepercayaan, tradisi, kebiasaan sesuai anutan-anutannya. Saya orang kan berkembang biak kesyirikan atas nama lah, atas nama budaya, atas nama tradisi, pokoknya banyak atas namanya. Jadi dia legal, dia kita yang menjadi checklistnya. Dan kiflun, yakul lahu kiflun. Ini saya ada untuknya kiflun, tanggungan dosa. Minha,
daripada sai'ah yang dilakukannya itu. Jadi kalau kau menolong, kalau kau bantu, eloklah. Kalau kau ikut dia mensukseskan, sukseskanlah nak bayar. Dan ada faedah, ada manfaatnya untuk kita dunia dan akhirat, untuk agama dan dunia kita. Sekadar ikut mangkosnya, hayo, kita lah ikut memberi semangat kena buruk tu. Ayo. Semangat orangnya kan? Dengan bergabungnya kita, orang bersemangat. Jadi hati-hati ibu-ibu kalau kamu mendukung laki-laki. Itu salah terjemahannya deh. Besok kau mendukung laki-laki kata awak, nak? Cari-carilah, pilih-pilihlah laki-laki ni ke dukung besok. Oh, tafsirannya terserah, saya pun tidak ada punya tafsir tentang itu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Muqita bisa diterjemahkan berkuasa, bisa diterjemahkan berkuasa, mampu, kuasa, menjaga, memelihara, menjamin jodoh, menyaksikan jodoh, banyak pengertian. Kita ambil saya nanti kok. Itu Allah atas segala sesuatunya maha kuasa. Kita ambil saya paham itu dulu. Apa maksudnya? Allah itu kuasa, berkuasa dan maha kuasa untuk memberikan balasan atau ganjaran. Sebaliknya juga dia berkuasa dan maha kuasa untuk memberikan sanksi dan hukuman kepada siapa saja yang memberikan syafaat. Baik syafaat itu hasanah atau syafaat itu sayyi'ah. Siapa yang memberikan syafaat hasanah, Allah kuasa dan Allah berkuasa. Maka Allah nanti akan memberikan balasannya. Dia muqit, dia akan mencukupi, akan menjamin untuk memberikan balasan-balasan itu bagi siapa saja yang memberikan syafaat hasanah. Namanya muqit. Dan dia juga berkuasa untuk memberikan sanksi dan hukuman kepada siapa saja yang memberikan syafaat sayyi'ah. Dan itu bagi Allah gampang dan mudah sekali. Tidak sulit. Maka inti daripada ayat sebagai pembuka bab syafaat, intinya adalah siapapun yang membantu, yang menolong, termasuk ke dalamnya memudahkan, meringankan, melancarkan perbuatan atau pekerjaan apapun dia, baik atau buruk, dia pasti ikut mendapat balasan atau ikut menanggung dosa. Apalagi kita sebagai perintis, merintis suatu kebaikan atau merintis suatu keburukan, maka dia akan memikul balasannya atau akibatnya sampai hari kiamat. Nanti aku ada cakap
awak legalkan, awak lancarkan, awak sukseskan, awak izinkan. Semasa awak memacik segala macam hal-hal yang sifatnya tidak boleh. Tujuannya supaya kita bertahan, kira tak koleng awak misalnya. Awak lah tak koleng, dan awak izinkan dulu, masih lanjutkan orang, awak tak bisa merubah lah, apa cara tu? Awak tak bisa merubah lah kan? Dulu itu kita lakukan kan supaya bisa bertahan posisi, misalnya begitu. Kiranya takoleng lah. Takoleng itu kan bahasa Minangnya lenser. Lenser. Itu Minangnya. Duduk cik. Kita beralih kepada hadis pertama. Hadis pertama ikutnya dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza, apabila datang kepada beliau talibu hajah, seseorang yang meminta suatu kebutuhan. Talib meminta, menuntut suatu hajah, suatu keperluan, suatu kebutuhan. Aqbala ala julasaihi, beliau aqbala menghadap kepada orang-orang yang sama duduk dengan beliau. Kata beliau kepada orang lain, isfa'u, berilah orang kau pertolongan, bantulah. Faltu jaru, maka hendaklah itu kalian lakukan, karena dengan begitu kalian akan diberi ganjaran atau pahala. Tujar, diberi pahala, diberi ganjaran. Wal yaqdillahu ala lisanihi, ala lisan nabihi ma ahabba, dan Allah akan melaksanakan, yaqdi, akan melaksanakan Allah ma'ahabba, apa yang dia sukai, melalui ucapan dan lisan Rasulnya. Ayat keterangan. Rasulullah itu beliau kadang-kadang kan kalau duduk ditemani oleh sahabat-sahabat. Jarang beliau yang sendirian. Sama-sama duduk. Baik di masjid atau di mana. Lalu suatu kali, kata Abu Musa Al-Ash'ari, ketika beliau duduk-duduk, ada orang datang meminta suatu kebutuhan, ada hajat yang diinginkannya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah melengok kepada orang-orang yang duduk banyak itu. Julasak ku kawan duduk. Kata beliau, isfa'u, bantulah orang tua. Nya butuh bantuan. Tolonglah. Nya butuh pertolongan. Namanya isfa'. Isfa' ku nancakoh, beri bantuan, beri pertolongan. Karena orang ku sangat membutuhkan. Jarang-jarang terjadi orang yang datang kepada Rasulullah ku hampa, berberi hampa tangan. Jarang-jarang terjadi. Karena kalau beliau tidak ada yang akan diberi, beliau melengok kepada sahabat-sahabat. Secara tidak langsung ketika itu beliau sebagai perantara, menyuruh orang tu di lidah masin, kato di dengah, kecek wak diperhatiin orang. Dia gara-gara kita mengecek di dengah orang, diikui orang. Itu namanya syafaat. Syafaat khusus. Kalau bahasa awakna
Tolonglah kecil. Kalau kami kecil pun idangan. Idangan. Kalau sianu kecil idangan. Kan itu bahasa Sarawak noh. Idangan. Lah habis kalau kami ngecek dia dengar. Lah kepakai turiak begitu ngecek dia dengar. Lalu kita mengecek. Dek kita mengecek. Waknya sagan ka wak. Nyo hormat ka wak. Ko Allah sehingga karado cako tu jadi atau baranti kita syafaat. Membantu orang lain dia orang lain pun tak bisa. Nah, Nabi ketika itu tolonglah, bantulah. Maka mengecekkan tolonglah tu, bantulah, kitalah bagi syafaat. Tak satu tu lah. Hanya mengecekkan tolong kalian bantulah. Lapangkan mudahlah. Tolong sebentar tunjuk jalan ke orang kuat. Anak kita tu lama. Sebab no tahu jalan. Awak tak tahu, tolong tunjuk jalan. Nasibun minha. Dia dapat bagian nasibun minha. Kalau contoh dalam ayat wala yahuddu ala ta'amil miskin. La yahuddu, dia tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Menganjurkan tidak mau, karena dia tidak mengerti, tidak paham bahwa pahala menganjurkan itu gadang. Kenapa? Karena orang yang menganjurkan itu punya pengaruh, misalnya punya posisi, didanga, dituri keceknya. Mesin garam no. Ini anda pernah kacau tu kan? Itu memang tak namuah no. Ya la yahuddu. Iko suatu bukti nyoko tak percaya kepada hari pembalasan. Kan pangkayat ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau orang yang mendustakan, tidak percaya adanya hari pembalasan, di mana Allah akan memberikan balasan setiap pekerjaan atau setiap perbuatan sekecil apapun. Itu memang nak amuah dah. Sebab menganjurkan kau nak keluar tu. Kau menganjurkannya. Yahuddu maknanya yahuthu, mendorong, menganjurkan. Nak petiwak keluar tu. Nak tenaga awak nak keluar tu. Apa tu? Menyuruh orang. Jadi pun itu memang nawak kecil kan, dia awak punya pengaruh dituduh orang, awak dapat nasibun minha. Nasibun minha. Nabi kan kadang nani minta orang tu tak ada di Nabi tu dah. Kadang lagi habis, tak ada negara Nabi dah. Lalu beliau melengah ke orang-orang yang dua, isfa'u, tolonglah orang yang punya kebutuhan, kau punya hajat kau dikaliana. Jadi di situ pemberi syafaat pertama siapa? Nabi. Nabi. Lalu sahabat-sahabat yang membantu, yang menolong, mengerjakan itu kan lantaran disuruh Nabi. Lantaran disuruh Nabi. Dikerjakan oleh sahabat. Maka kita andaikan tak bisa bekerja, tak bisa berbuat, tak mampu, suruh selah dan bisa disuruh lah satu kita dapat nasib. Panggil anak awak. Kita biarlah santang awak sakit, kepala peniang. Tak awak kan tak boleh cukup. Alasannya benar ke boleh? Alasan terbagi dua.
tangan sakit. Tua, kita karang baso non cancak. Seru anak tu amuah dia awak nan menyuruh orang lain nak muah. Orang lain menyuruh nak muah. Kalau awak menyuruh muah, kenapa anak awak bisa? Tolonglah. Turun itulah buat. Lah kita ketika itulah menjadi perantara. Pemberi syafaat. Itulah Rasulullah melengok. Satu kali datanglah orang punya hajat itu dari suku Mudar. Suku Mudar itu suku nomad Badawi, Arabi di tengah-tengah gurun. Terkenal dengan agak kasar bawaannya, orang gurun. Agak kasar, hidup di gurun, pakaian seadanya saja. Mencelik datang ke Madinah, berkunjung ke Nabi, berubah wajah Nabi. Mencelik mirisnya keadaan mereka. Nyonya nang padang, tapi pakaian ala qadarin. Susah, berubah wajah Rasulullah. Lalu sebagaimana biasa Rasulullah mengabarkan untuk beri bantuan. Lalu beliau menyuruh adalah sahabat yang membawa sepenuh tangan, ada yang ameh. Apa yang disampaikan, apa yang bisa diberikan. Kedualah hadis beliau, man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang merintis rintisannya baik, mempelopori pekerjaannya baik, dia mendapat pahala dan mendapat pahala daripada orang yang mengerjakan. Maka si hadis begini. Awak contoh awak kuah. Dia tak ada yang nak muah tagak. Ana balik dulu. Hati balik. Lalu terpasolah ada yang mengecek. Tolonglah mak wakwa, pak wakwa. Beliau anak nu sedang masuk sakit. Contohnya itu kan? Bagaimana begini. Lalu ada yang tagak pertama kali membantu. Kemudian dia tagak pertama orang lain tagak lo. Yang pertama kali tagak perintis. Maka pahala orang yang ikut sesudahnya nyerepek seluruh tanpa pahala orang cekosak. Bisa terangkap. Dia tagak seorang lain. Nu kalau ilo coy tiak jatuh kau. Dia pernah cerita tiak. Tiak jatuh Nanti tiak jatuh kau cik masuk bandar. Sebentar selalahnya. Cik masuk tabik. Itu nan sondo. Itiak ko sondo. Balain pada ayam. Itiak kama kepala no. Kepala itiak tu rajo itiak tu nalain. Cik mencabua. Masuk selalahnya. Cobalah beternak itiak. Jadi ibu itiak pak. Ini tak boleh kamu jadi apa itiak. Ranyah nak galak boleh. Dek tagak si anu ko mencalik sanu ko tagak, na lain. Lah, inyo na merintis tagak ko. Tagak. Maka pahala orang lain-lain lakang ko, inyo dapat salahnya ko. Di anu nan. Nan pelopori. Nama nyuruh dapat pahala syafaat. Sebab nama nyuruh
Kau tidak disuruhnya tegak kan orang. Kata Rasulullah, tolonglah saudara-saudara aku. Lalu ada yang tegak serang. Aku berintis. Nah lain mengikut. Hebatnya, nyo dapat pahala, dia nyo satu magia, dan pahala orang lain pun dapat dia nyo tanpa pahala orang lain ko kurang. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikuti. Sebaliknya, man sanna sunnatan sayyatan, siapa yang merintis suatu yang jelek, yang buruk, nyonan dulu nyo kepala galeh, nyonan guang dosa, wizirnya dosanya nangguang, dan dosa orang yang mengikuti. Bahayanya. Bagaimana kalau orang yang menyuruh, dia orang yang menyuruh kau pengaruh, didengar, orang yang menyuruh kau pemberi syafaat, nyonan perantara, sewi dengar. Bisa terangkat? Hati-hati menolong, membantu, mensukseskan, melapangkan, meringankan, memudahkan. Kalau kamu menolong itu jangan baik-baik, yang hasanah-hasanah. Yang kedua, syukurlah kita orang paling dulu mempelopori, mengawali merintis. Sebab pahala merintis kau nak kali dapat oleh pahala orang lain. Barangnya hebat pahala orang belakang, anu nak kau dapat pahala perintis. Contoh. Dulu saya suak alu laya barangkali dulu. Di masjid Jami' aku tidak ada orang mengaji hari Khamis, hari Senin, hari Selasa. Lalu saya nak merintis awak, saya nak manjuran awak, lamati awak. Tetap orang kok sia aja lah gurunya beko belakang, kok sia saja muridnya. Tetap perintis pertama. Namanya sanna sunnah, merintis mempelopori jalan. Jadilah para perintis. Termasuk dalamnya perintis maulang balik. Sebab nula mati lah habis dan tak ada oleh punah namanya membangkit batang tarandam. Itu namanya perintis kedua. Nabi Nuh namanya itu. Nabi perintis pertama siapa? Nabi Adam. Perintis kedua di mana? Kalau kita kaji segi pahala, segi balasan, asen yang baik-baik jadi perintis lah. Asalnya yang baik-baik pemberi syafaat lah kita. Menjadi perantara yang baik lah, menjadi penghubung yang baik lah, menjadi penolong yang baik lah. Karena ada nasibunnya, ada jatah ganjaran pahala balasan untuknya. Jangan menjadi orang namanya pemberi tandan. Lah itu tandan. Agak. Tandan ko layang-layang. Layang-layang batandan. Tandan tu nan lopi segitiga di bawah tu. Ko layang-layangnya. Lopi itu tandan. Jadi kalau nak muah layang-layang ko naik namanya barik tandan. Kalau orang nak muah tagak, halo,
Indak muah bayin su weh. Ana marek tu. Tiba di layang tandan, tiba di orang tandan mana baca? Atu nama bahasa kiasannya ke orang barik banyak barik tandan baca. Tu orang kalau pemalih di Minang namanya banyak barik tandan. Barik tandan. Kemakan cepek. Tu pesan. Kemakan cepek. Tandan barik. Nak kita kau menyeru orang perintis, pelopor, pendahulu dalam kebaikan. Akulah bab kau menyuruh kita untuk berbuat baik. Jadi kata Nabi, isfa'u, bantulah orang kuah. Siasa orang yang punya hajat, datangnya talibu hajat. Dia meminta hajat. Atau ada kebutuhan, ada keperluannya. Tak bisa, wak. Tak mampu, tak sanggup. Di piti ada suruh orang, suruh lain. Atau kecekan. Apailah kasanu, kecekan apa menyuruh. Dino lah itu. Awak ketika itulah menjadi perantara. Yo ko anu ne ko pailah dulu. Jadi yo pailah. Yo ko dia buka na pintu ko pailah nya. Anu pai. Anu pailah balik. Banyaknya yo kayo. Pailah. Pailah. Jual sana mau dari sini. Ko saya menyuruh, siatu menyuruh. Tolong ni kita pemberi syafaat. Kalau nak kita menyuruh, ndak sianu tu nak magiah membantu menolong. Itu yang biasa dilakukan Rasulullah. Suatu kali ada orang yang ingin berjihad perang. Orang muda. Kalau nak do tenaga lagi, semangat lagi, waktu lagi, tapi tidak ada yang bisa dibawa. Kepingin, sangat mana, sangat kepingin. Kita setelah, pailah ke sana. Min kecian ambona menyuruh. Apa san anan dipersiapkannya tu agian kan sadolanya. Ini korang tu. Bagilah engkau kasih anu, nu nak bisa pergi perang, nu sakit. Apa ikannya di kecil kau orang tu Rasulullah menyuruh, ambo kasih kau meminta segala persiapan yang engkau persiap untuk pergi perang. Bagilah ke situ. Tiba di situ, disabitkannya ke orang kau Rasulullah menyuruh mau kembali, ambo pergi ke perang. Perang Rasulullah menyuruh itu kecil orangku ke bini no, menyuruh bini no ku produksi produksi elok maksudnya. Ma persiapan yang dipersiapkan untuk kapai cukup keluar sadolah no. Jo baju senjata, jo piti-piti, jo kudo-kudo pai sono. Agen korang ko. Nyolah mewakili aku itu. Kalau nak Rasulullah nyuruh dia orang kau. Itulah Rasulullah. Akhirnya orang muda ku pergi perang dimodali oleh orang yang sakit. Nyoba pergi perang. Lah siap sakit. Sampai ke kabar Rasulullah nak pergi perang. Ada orang yang pergi perang, pergilah ke Rasulullah. Itulah Rasulullah. Nyuruh. Rasulullah pergi perang. Cuman untuk pajak nak ada membantu lain, nak ada bisa bantu. Maka semua persiapan yang diberikan untuk orang kau semuanya diberikan. Tak tanggung-tanggung saudaranya diberikan. Maka pahala dibagi dua. Pahala dibagi dua. Orang kau nak pergi
Dia lah tak sakit. Pahalanya lah dapat dia. Niatnya lagi cuma sakit. Orang kau lah mewakilinya Pak ini. Begitulah 3 hal. Pertama yang menyuruh Rasulullah. Yang kedua yang pai. Yang ketiga yang punya. Oh, berlintin lah ketika itu bagus. Namanya hasanah. Dalam 3 hal kok kita disuruh dalam hasanah. Dalam 3 hal kok kita disuruh. 3 hal sudahlah orang kalau kita punya pengaruh suruh orang pai. Nan tak punya apa-apa, siapkan tenaga. Tenaga lai, waktu lai. Amua. Siapkan tenaga. Lalu orang yang punya tapi tidak bisa, agian ka, tidak bisa. Itulah caranya Islam. Ta'awun 'alal birri. Saling tolong-menolong, bantu-bantu untuk baik. Iko nalah mulai tipis. Lah mulai nak do. Dulu masih sering kita jumpai. Ambo tak bisa satu, tak bisa payah pitih mula ambo ni. Aduh nasi bungkus macam ter. Ambo tak bisa satu dah. Sebungkus lah. Atau tak bisa satu dah. Orang tukang marah sehari kau kerja. Panon sehari agak sekian-sekian. Ambillah mau mengeluh upahnya agak 3 orang tukang. Pengantian ambo. Begitu. Orang berkeinginan untuk memberikan syafa'an hasanah. Syafa'atan hasanatan. Mau tak bisa dah. Mau tak bisa dengan kerja. Petai-petai kerja apa. Tapi biarlah upah tukang marah sehari. Upah tukang sehari ada 150, ada 100. Biarlah mau 300. Biarlah mau 3 orang. Cetak. Itu kali ini. Nasari kau mengeluarkan apa? Mengeluarkan nasari. Mengali-ngali kau tak sari gitu. Kali 3 orang. Kira-kira begitu. Ambo bela nasi. Bela nasi. Anda mau gerobak salah. Orang ke bandar gerobak. Parang, mesin. Itu namanya syafaat. Berangkat daripada hadis sekolah, maka terjadilah suatu namanya bekerja sama dan bersama-sama dalam mengangkat sebuah kebaikan. Masing-masing orang mendapat nasibun. Semangat itu yang perlu dipupuk ini. Semangat saling memberikan syafaat. Semangat saling membantu. Semangat saling menolong. Lalu di hadis kejo, kalau ada orang datang kepada awak mengadukan untuang pada saya ini, bagaimana begini begitu mantun mangko. Bisa apanya tu? Bagaimana begini mantun mangko. Tak bisa waduh. Arahan qaulum ma'rufun, perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah tapi caci maki. Tak bisa faqulu qaulan maysura dalam ayat Surah Al-Isra. Bukalah sekali itu. Dikondak leh. Al-Isra tu surat ke-17 leh. Jangan tukang gereja boleh cari ayat 8 2 tambah 8 28 namanya.
Ayat 28. Surat Al-Isra, surat ke-17. Nah, halaman 285, ayat 28. Halaman 285, ayat 28, di atas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlam maysura. Dan jika tu'ridanna, engkau berpaling, anhum, daripada mereka, ibtigha'a, untuk memperoleh rahmat Tuhanmu, tarjuha, yang engkau harapkan, faqul, maka katakan, lahum, kepada mereka, qawlan maysura, perkataan yang lemah lembut. Aku tidak bisa membantu, tidak bisa menolong, memudahkan, meringankan. Ayat sebelumnya berbunyi itu, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira. Intinya kita tidak bisa membantu, tidak bisa menolong, tidak bisa melaksanakan, tidak bisa memperbuat, sehingga kita berpaling daripada itu kerana tidak mampu. Tapi kita inginnya rahmat Allah, ingin peroleh rahmat Allah, maka katakan kepada mereka kau qaulan maysur, perkataannya lemah lembut. Baka ambo sedang tersebilang mana, sudah tersebilang tambah lalu cik. Halo, sudah tersebilang tambah lalu cik. Orang buat itu. Anak mantundo. Pailah kasanu rasora sono desiano tu biasono lairino. Anu paragia sangai, pamurah. Pailah. Itulah satu wak nama dulu. Tidak bisa magi, tidak bisa memberi, tidak bisa menolong. Qaulan, katakan katanya lemah lembut, senang hatinya. Ambo aja di, ayolah kesini. Dan itu termasuk qaulan ma'ruf, perkataan yang baik. Jangan enggak sepele. Karena gara-gara kita nyapai kesinan, dan gara-gara kita orang tu magia bantuan. Kalau tidak bisa kita langsung, karena memang tidak punya, tidak mampu, maka katakan perkataan yang baik. Arahkan juga tapi orang Nabi, tidak bisa. Tidak ada jalan untuk tidak menolong, tidak ada jalan untuk tidak membantu, tidak ada jalan untuk tidak memberikan kemudahan, kelapangan. Sekedar petunjuk saja daripada orang ko hampa. Jangan sampai orang datang minta hajat nyoham hampa. Rasulullah tidak mau betul orang hampa, sehingga beliau menengok kajunusaknya, isfa'u, tolong orangku. Maka hendaklah kalian itu mengerjakan sesuatu yang akan diberi ganjaran kalian. Fal tu'jaru. Hendaklah perbuat, lakukan supaya kalian dapat diberi ganjaran. Dan Allah akan menunaikan, akan melaksanakan apa yang Allah suka melalui lisan Rasulnya. Apa itu balasan? Kita tahu ada ganjaran, ada balasan, ada fadilah, ada keutamaan, ada nikmat, ada anugerah yang Allah persiapkan untuk orang baik melalui lisan Nabi. Apa yang disampaikan Nabi adalah perintah Allah. Allah akan melaksanakan apa yang Dia suka, apa yang diinginkan melalui lisan Nabi-Nya. Maka lakukanlah apa yang diperintahkan Rasul, kalian akan mendapatkan sesuatu apa yang Allah janjikan kepada
Rasul melalui apa yang Allah janjikan melalui lisan Rasul. Tertengok tak bu? Kita tahunya pahala, ganjaran, fadilah, keutamaan, naik derajat, dihapuskan dosa, bagaimana begini melalui lisan. Melalui lisan. Nah, Allah akan melaksanakan apa yang telah disampaikannya melalui lisan para rasul, apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan, bantulah, tolonglah, mudahkanlah, lancarkanlah, menjadi perintislah, nanti Allah akan memberikan balasan. Ada nasibun, ada jatah. Aku masalahnya masalah keimanan, masalah keyakinan, masalah kepercayaan. Maka pupuk-pupuklah iman tu supaya kita jangan menjadi orang lasua. La aku terbagi ampek dari Minang loh. La nak ampek la sua. La nombor 1 nombor 3 cari dulu. Tadi malah taknya. Inti kajiwa sapagi ko di waktu tu lah setengah lo dah boleh empi ya. Inti kajiwa sapagi ko jadilah kita orang yang suka memberikan syafaat yang nanti kita akan diberi syafaat nanti di akhirat. Sebab seseorang akan dibalasi sesuai dengan namanya kama tadinu tudanu. Kama tadinu tudan. Engkau akan diberi balasan sesuai dengan apa yang kau perbuat. Jika engkau suka menolong, membantu, memudahkan, melancarkan, namanya memberikan syafaat yang baik, maka engkau juga nanti akan dapat hal yang sama di sisi Allah dunia dan akhirat. Selesai juga. Alasan tu. Akhirnya sekian. Silakan. Dagiahnya kerupuk atau pinjaran nanti ke rumah. Tidak ada bu. Terima lah. Kalau nak boleh menerima entah ke rumah bu. Tak saya. Yang tidak boleh kita mengharapkan itu. Tidak. Tanda terima kasih. Terima. Nak senang lo tino. Nak senang hatinya. Gitu. Kadang-kadang ada orang senyum sedikit orang. Senyum saya. Boleh. Yang tidak boleh mengharapkan. Mengharapkan. Tapi kalau awak tidak ada harapkan, tiba-tiba datang senyum ke rumah, membawa kupok sanjai. Sudah kupok sanjai, bukan dibawa kue bulu. Alah bu. Diakhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.